warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Adiandari dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang badan Golgi. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahan-bahan dan alat yang saya gunakan untuk membuat media ini. Bahan-bahan yang saya gunakan sebagian besar berasal dari barang bekas seperti styrofoam, cat air, dan tusuk gigi. Alat yang saya gunakan diantaranya adalah spidol, cutter, kuas, dan palet. Biaya yang saya gunakan untuk membuat media ini sekitar Rp4.000. Estimasi waktu yang saya butuhkan untuk membuat media ini kurang lebih adalah 2 hari. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi ialah sebuah organel yang dihubungkan ke fungsi sekresi sel, serta strukturnya dapat kita lihat menggunakan mikroskop cahaya biasa. Badan Golgi ditemukan oleh seorang ahli histologi dan patologi berkebangsaan Italia yang bernama Camillo Golgi pada tahun 1898. Badan Golgi dapat kita temukan di sel eukariotik dan organ tubuh yang menjalankan tugas ekskresi seperti ginjal. Pada sel hewan, kita dapat menemukan 10 hingga 20 badan Golgi, sedangkan pada sel tumbuhan, kita dapat menemukan hingga ratusan badan Golgi. Struktur badan Golgi berupa bekas kantung berbentuk cakram yang bercabang menjadi serangkai buluh yang sangat kecil di ujungnya. Hal ini disebabkan karena badan Golgi memiliki hubungan erat dengan fungsi pengeluaran sel. Pembuluh membungkus serta mengumpulkan karbohidrat dan zat lainnya untuk diangkut ke permukaan sel. Badan Golgi dibentuk oleh membran yang berbentuk tubulus dan vesikula. Dari tubulus dikeluarkan kantung-kantung kecil yang berisi bahan-bahan yang diperlukan seperti enzim-enzim pembentuk dinding sel. Badan Golgi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian cis dan bagian trans. Bagian ini dinamakan dengan bagian cis, yang ini dinamakan dengan vesicle transfer dari retikulum endoplasma. Yang ini dinamakan dengan sisterna, yang ini dinamakan dengan bagian trans. Apa saja sih ciri-ciri dari badan Golgi? Ciri-ciri badan Golgi dikelilingi oleh gelembung-gelembung yang berbentuk bunga yang biasa disebut dengan gelembung Golgi. Gelembung Golgi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sakula. Sakula adalah gelembung gepeng berbentuk cakram yang tersusun secara bertumpuk-tumpuk dan dipisahkan oleh celah yang sempit. Yang kedua ada vesicle secretoris. Vesicle secretoris adalah gelembung-gelembung yang merupakan bagian dari sakula, namun terdapat di bagian tepi. Fungsinya untuk membawa protein. Yang ketiga ada vesicle transfer. Vesicle transfer adalah gelembung yang sangat kecil dibanding dengan sakula dan vesicle secretoris. Ukurannya plus minus 40 nanometer. Vesicle transfer itu berasal dari retikulum endoplasma kasar yang telah kehilangan kromosomnya. Apa aja sih fungsi-fungsi dari badan Golgi? Fungsi-fungsi dari badan Golgi diantaranya adalah yang pertama membentuk kantung vesikula, yang kedua membentuk membran plasma, yang ketiga membentuk akrosom, yang keempat membentuk dinding sel pada tumbuhan, yang kelima untuk pembuatan lisosom. Bagaimana sih cara kerja badan Golgi? Badan Golgi bekerja sama dengan retikulum endoplasma untuk mensintesis protein. Setelah terjadinya sintesis protein akan dibentuk vesicle transfer yang selanjutnya dihantarkan ke organ badan Golgi pada sakula. Setelah itu akan terjadi penggabungan antara protein-protein yang dihantarkan dengan vesicle transfer dari retikulum endoplasma. Setelah itu vesicle secretoris akan keluar dari sel melewati membran sel melalui eksitosis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.